bersatu hati dalam nama-Mu. Engkau hadir. Kami percaya kami lebih dari 2 atau 3 orang yang sepakat, yang satu hati. Kami hari ini seluruh umat-Mu sekota Kabupaten Madiun merendahkan diri mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh. Maka Engkau sebagai Yehova Shammah, Tuhan yang Maha Hadir, ketika Engkau hadir di dalam pertemuan kami, tidak ada satu orang pun yang akan melewati. Semua yang datang dalam keletihan, dalam kelesuan, dalam beban yang berat, Engkau akan memberikan keledaan. Ketika kami hari ini mulai timbul rasa kecemasan, rasa kegelisahan, rasa khawatir, rasa takut akan kehidupan kami, malam hari ini Engkau datang sebagai Mesias kami, sebagai pribadi yang menunjukkan jalan kepada kami. Engkau sebagai istiqamah siratal mustaqim, Engkau sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Karena itu hari ini Tuhan, kami percaya akan kuasa dan Roh-Mu siap melawan, menjamah, menyembuhkan, menolong kami semua yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali. Silakan Roh Kudus Engkau yang ambil alih. KKR ini bukan milik kemenang. KKR ini bukan milik Bapak. KKR ini bukan milik satu gereja. KKR ini adalah milik-Mu Tuhan. Karena Engkau yang ditinggikan, karena Engkau yang diagungkan, karena Engkau yang dipuja, karena Engkau yang dimuliakan. Acara ini bukan milik kami. Acara ini bukan milik gereja, tapi ini adalah acara-Mu sendiri. Engkau yang mempersiapkan dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga segala sesuatunya Engkau berdiri sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sehingga hari ini terlaksana. Kami berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan, kami bukan sekedar berkumpul, kami hendak menerima tubuh dan darah. Kami hendak menyatu dengan Engkau, manunggal dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu, kalau Engkau mendapati hamba-Mu berdosa, ampuni segala dosa hamba-Mu. Layakkan hamba-Mu hari ini untuk berbicara, menyuarakan isi hati-Mu, dan rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin, agar Engkau saja yang dipermuliakan. Jauhkan hamba-Mu dari rasa untuk meninggikan diri, jauhkan hamba-Mu dari rasa untuk mencuri kemuliaan. Biarlah seluruh perhatian, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Rendahkan hamba-Mu supaya Engkau saja yang dipermuliakan. Dan kami percaya dari berbagai pelosok desa, ujung-ujung kota ini telah menghimpunkan tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satu orang pun pulang dengan sia-sia. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, maka kami percaya mereka akan Kau sembuhkan. Kami yang sedang kesulitan ekonomi, keuangan, Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan. Karena itu kami bangga
pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saya mengucapkan kerjasama antar gereja persekutuan yang sudah terjalin begitu harmonis di kota tercinta kita Kabupaten Madiun. Kesatuan keseharian ini saya mengharapkan terus dipupuk dan dibina sehingga kesatuan ini dapat ditularkan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Kemenang yang juga sudah hadir pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini memang malam terakhir saudara, tapi bukan malam terakhir lagunya Roma Irama ya, tapi saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan, ini bukan acara yang awal dan yang akhir hari ini, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah awal pergerakan Tuhan, awal mujizat Tuhan, awal kuasa Tuhan, awal lawatan Tuhan dinyatakan di kota sekabupaten. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, yang percaya katakan wow, yang percaya katakan wow. Ibu bapak saudara sekalian, saya tahu Caruban itu punya tim sepak bola yang sangat luar biasa. Saya lihat, saya dulu tahu ya tim sepak bola di sini namanya Leo. Ya, nggak tahu ini tim sepak bola Leo Singa Muda ini masih sedang saudara Leo ini saudara. Nah saya percaya ibu bapak saudara sekalian adalah singa-singa Yehuda. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, sebentar kita akan menerima perjamuan. Saya mau sampaikan dulu ya kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita menerima perjamuan? Yohanes pasal 6, kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53. Yohanes pasal 6 ayat 53. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak ibu bapak saudara sekalian, angkat HP saudara. Ayo angkat HP saudara sama-sama. Ya, yang bawa HP, yang bawa Alkitab angkat. Ya, saudara terima kasih. Ada yang masih ada yang pakai Alkitab, itu keren saudara. Ya, angkat tinggi-tinggi HP saudara. Ya, kita akan mengucapkan perjanjian dengan Tuhan dari ini yang pakai HP. Ikutin deklarasi bersama dengan saya ya, yang bawa HP. Ikutin kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, malam ini, sementara ini, saya mendengarkan firman Tuhan, tidak buka WhatsApp, tidak buka IG, tidak buka Facebook, apalagi main game. Malam hari ini aku berjanji hanya firman yang aku buka. Aku mau menghormati Tuhan, aku menghormati Roh Kudus, dan aku tidak selfie dalam mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, inilah janji saya. Amin. Ya, terima kasih. Ya, saudara udah janji sama Tuhan ya. Ya, nanti kalau yang buka Facebook, buka WA, urusannya sama malaikat, bukan sama saya. Sekali lagi, saya tidak minta dihormati, saya tidak minta dihargai, tapi tolong hargai hadirat Tuhan, tolong hargai firman Tuhan, tolong hargai Roh Kudus. Saya marah kalau ada pendeta-pendeta, aktivis-aktivis gereja, sementara dengan firman Tuhan malah buka WhatsApp, buka IG, buka TikTok, saudara. Ya, semoga di sini ya, semoga di sini nggak ada. Di Jakarta banyak, saudara. Ya, di sini nggak ada. Semuanya serius buka Alkitab, ya, nggak buka TikTok, saudara. Coba kasih tahu kiri kananmu, dengar apa katanya Pak Amos itu tadi, ya. Kasih tahu sama kiri kanannya, oke? Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6
hidup di dalam Dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sidang jemaat yang saya kasihi, ibu bapak saudara sekalian, semua anak-anak muda, pria dan wanita yang saya kasihi hari ini, mari kita perhatikan Bapak Ibu kebenaran dan kebenaran dan apa yang dikatakan Yesus malam hari ini. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, anak manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu, saya terjemahkan dengan kata lain, ya. Kalau Yesus berkata, kalau engkau tidak makan dagingku, kalau engkau tidak minum darahku, engkau tidak punya hidup. Kalau saya terjemahkan lain begini, kalau saudara dan saya yang hadir malam hari ini tidak menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, maka engkau tidak selamat. Kira-kira kalau saya terjemahkan begini, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus malam hari ini digambarkan seperti roti dan darahnya. Saudara, jikalau kamu tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, saudara, ini level kekristenan yang sangat tinggi. Kebenaran dan Tuhan ini bicara kekristenan, saudara sedang dibawa di dalam satu dimensi supranatural, dimensi hikmat Allah. Saudara sedang dibawa dalam dimensi marimatullah, saudara. Kebenaran iman bukan kebenaran logika, saudara. Bukan kebenaran pengetahuan, tetapi saudara sedang dibawa malam hari ini. Karena bicara tentang kekristenan bukan bicara agama. Bicara kekristenan bukan bicara merek gereja, Bapak Ibu. Bicara kekristenan bukan bicara organisasi yang menaungi saudara. Namun bicara kekristenan adalah bicara urusan pribadi saudara dengan Allah, urusan iman saudara dengan Allah. Gak ada urusan dengan gereja, gak ada urusan dengan pemerintahan di dunia ini. Engkau berurusan dengan imanmu. Ketika firman Allah berkata, masih adakah iman di bumi ini? Dan bahasa lain berkata, man rohka. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan sedang bertanya, apakah malam hari ini engkau masih punya iman di dalam Yesus? Apakah hari ini imanmu sudah mulai bimbang? Imanmu sudah mulai ragu-ragu dengan banyaknya TikTok, dengan banyaknya IG, dengan banyaknya Facebook, pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan melemahkan kekristenan kita. Tidak sedikit hari-hari ini pendeta, Bapak Ibu, orang-orang Kristen mu'alaf meninggalkan Yesus. Karena apa? Mereka tidak ngerti kebenaran. Bapak Ibu, kalau ada orang jemaatku yang meninggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dan menemukan Tuhan Yesus, saya berkata, saya membalasinya. Saya berkata, saudara bertanggung jawab akan dosa. Saudara akan bertanggung jawab jika ada domba yang tersesat. Saudara bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab kepada jemaat yang saya pilih, jemaat yang saya gembalakan. Dan hari ini firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jika kamu gak makan dagingku dan gak
Dan malam hari ini, ibu bapak saudara sekalian, hari ini saudara dan saya, bapak ibu, coba introspeksi diri. Kekristenan saudara, apakah Yesus, apakah Roh Kudus, apakah firman Tuhan masih ada di dalam hidupmu? Saudara, jangan sampai Roh Kudus meninggalkan saudara. Jangan sampai hari ini gereja ditinggal oleh Roh Kudus. Jangan sampai keluarga saudara ditinggal oleh Tuhan Yesus, ditinggal oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, karena itu hari ini tidak ada agenda perjamuan kudus ini. Bapak Ibu, tidak ada agenda. Namun tadi pagi Tuhan mengingatkan saya, ajak mereka untuk menerima aku. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin engkau sudah menerima Tuhan Yesus 20 tahun yang lalu. Tapi Yesus 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu, tidak ada di dalam hatimu, tapi ada di dalam kantongmu. Berapa banyak hari ini engkau 10 tahun yang lalu engkau menerima Yesus, engkau menerima Roh Kudus? Pertanyaan saya, Bapak Ibu, masih adakah Yesus di dalam hatimu? Masih adakah Roh Kudus di dalam hatimu? Masih adakah Yesus di dalam gerejamu? Masih adakah Yesus di dalam pelayananmu? Masih adakah Roh Kudus di dalam hidup saudara? Masih adakah Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam organisasimu, di dalam komunitasmu, di dalam keluargamu, saudara? Pastor Lukas ini, maaf saudara, saya tidak menyanjung beliau, saudara, di depan beliau. Beliau seorang pengusaha, berani tinggalkan pekerjaannya, bisnisnya, saudara, melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan. Dia tinggalkan bisnisnya, melayani Tuhan. Maaf Bapak Ibu, beliau bukan sekolah teologi, bukan sekolah organisasi gereja, Bapak Ibu. Tapi secara pribadi, beliau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beliau sebagai ketua yayasan gereja Indonesia, beliau juga kepala sidang cabang dari gereja yang kami gembalakan. Bapak Ibu, beliau dipakai Tuhan, beliau diberkati oleh Tuhan bersama tim pengusaha-pengusaha hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, menyisihkan uangnya bukan untuk kedismotif, saudara, bukan untuk hura-hura. Beliau pengusaha ini menyisihkan uangnya, dan beliau tanya Tuhan, disuruh kemana, Bapak Ibu? Dan salah satunya beliau disuruh Tuhan untuk kemari, saudara. Artinya mungkin tim pendoa sekota sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun berdoa supaya ada kebangunan rohani. Oleh sebab itu, teman-teman yang sudah berdoa menangisi kota Caruban, menangisi kota kabupaten, Bapak Ibu, hari ini adalah jawaban doa. Hari ini adalah jawaban doa. Bapak Ibu sekalian, doamu dijawab oleh Tuhan. Kami datang, Bapak Ibu, saya baru ketemu tatap muka dengan Pak Bambang tuh baru hari ini, saudara. Gak ada hubungan darah, gak ada hubungan saudara, gak ada hubungan teman
mencatat acara hari ini, kalau diukur dengan nilai uang sudah mendekati 60 juta. Acara hari ini kita sudah mendekati 60 juta. Saya memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang bayarin? Bapak Ibu, siapa yang bayarin? Pak Amos? No. Bapak Ibu, yang bayarin Haji Rezeki? No. Siapa pengusaha orang kaya di Jakarta? Sudah nggak ada. Yang bayarin Mas Kris. Siapa Mas Kris itu? Mas Kristus. Beri tepuk tangan. Dan ketika tadi kumpul kita sama undang, sudah, wah beliau mengatakan, Amos, kalau bisa jangan sekali ini datang. Bapak Ibu, ketika ada hati yang punya hati pengen datang lagi kemari, sudah, saya tangkap, sudah. Karena apa? Hari ini saya datang, saudara. Saya sedang menabur benih, saudara. Prinsip saya orang Madiun, orang Caruban. Opo sing mbok nabur itu yo. Bapak Ibu, tahun 82 ya, 82 saya salah satu anak muda yang dapat bantuan dari panti asuhan. Ini Pak Tito yang ada. Mana Pak Tito? Ada orang sudah. Bapak Ibu, saya adalah pemuda yang dapat bantuan dari panti asuhan Pacaran Kasih setiap bulan 5.000 sudah. Saat itu tahun 80 sudah. Bapak Ibu, saya orang Caruban, rumah nggak punya. Bapak Ibu, saya sekolah STM. Bapak Ibu saudara sekalian, mana Pak Heri? Pak Heri tolong berdiri, Pak Heri. Tuh Pak Heri, salam baca. Bapak Ibu, Pak Heri ini kalau dia sekolah, saya pinjam seragamnya beliau. Saya sekolah STM nggak punya seragam. Bapak Ibu, saya masuk sekolah SD nggak punya seragam pramuka, nggak punya seragam biru putih, saudara. Bapak Ibu, yang ngasih saya, Bapak Ibu, almarhum Bapak Ahok, saudara, sama Pak Asin, saudara, dari Moria, saudara. Seragam sekolah aja saya dibantu, saudara. Tapi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak takabur, saya tidak meninggikan diri. Bapak Ibu, saya berkata, ketika firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau Amos tidak makan dagingku, anak manusia, dan minum darahnya, Amos tidak mempunyai hidup di dalam diri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau tanya, siapa di antara malam hari ini yang belum dibaptis? Tolong angkat tangan. Saudara, tolong angkat tangan. 1, 2, tolong angkat tangan. Yang belum dibaptis, saudara, tolong angkat tangan. Bapak Ibu saudara, tolong gembala-gembalanya selesai ibadah ini segera dibaptis. Tepuk tangan buat mereka. Sebagaimana saya dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu keren. Ketika saya menerima Dia, Roh Kudus masuk dalam hidup saya. Malam hari ini saya mengundang petugas Roh Kudus, silakan maju ke depan. Silakan, saya mengundang petugas Roh Kudus yang sudah ditunjuk. Haleluya. Ini baru dibuka hadirat Tuhan, sudah. Habis terima perjamuan kudus, saudara sudah ada berkat kedua. Nanti Pastor Lukas akan membawa Bapak saudara sekalian dalam dimensi supranatural, dalam dimensi kuasa Roh Kudus, dalam
dimensi pelawatan Tuhan. Bapak saudara sekalian, saya mengundang musik untuk mengangkat satu pujian. Mari kita berdoa. Bapa berdoa, di hadapan kami ada kopi yang melambangkan tubuhmu, ada air anggur yang melambangkan darah. Kami mau melakukan seperti firman hari ini, di mana kami akan menerima, menyatu, manunggal dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ketika menyatu dalam diri kami, mengalir dalam anak Allah, tubuh yang sempurna dalam nama Yesus. Kau
tahu saya punya pemahaman. Ada yang belum dapat? Boleh silakan. Kalau masih ada yang belum dapat di belakang, kalau belum nanti biar terus. Yang ada di luar parkir, yang ada mereka malah asik ngopi di luar. Ya, kasih biar mereka menyatu. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat mempercayai roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berfirman, "Akulah roti itu." Bapak Ibu, roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian itu melambangkan tubuh daripada tubuh Yesus. Ibu Bapak, bahwa tubuh Yesus bukan tubuh yang dihasilkan dari benih laki-laki dan perempuan. Saudara harus tahu makna perjamuan kudus. Tubuh yang ada di tangan saudara digambarkan sebagai roti. Manusia yang sempurna itu hanya Yesus. Makanya tubuhnya beliau adalah tubuh yang sempurna, tubuh tanpa cacat. Tubuh itu harus terpecah-pecahkan, dicambuk, menderita, dilukai karena dosa manusia. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh tanpa cacat itu yang berlambangkan roti ini sudah di tangan saudara. Sebagaimana firman Tuhan, kita makan daging roti itu adalah menerima tubuh Kristus. Maka dari itu tubuh Kristus dari ini jangan dipecahkan lagi. Kita harus bersatu. Mari kita terima tubuh Kristus ini sambil berkata dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Bapak Saudara sekalian, seperti firman yang saudara baca secara keseluruhan, ketika malam hari ini mereka tubuh Tuhan, artinya engkau sudah menyatu dengan tubuh Kristus, engkau sudah menyatu dengan Roh Kudus, engkau sudah menyatu dengan firman, engkau telah menyatu dengan Tuhan Yesus. Karena itu Ibu Bapak Saudara sekalian, tubuhmu jangan kau kotori, tubuhmu jangan kau bakar dengan alkohol, tubuhmu jangan kau bakar dengan obat-obatan, tubuhmu jangan kau minumi dengan minuman-minuman keras, tubuhmu jangan kau bakar dengan rokok sedang. Tubuhmu adalah baik Allah, dan tubuhmu jangan kau bawa di dalam dosa penyembahan berhala, jangan kau bawa, jangan kau cemari dengan dosa percabulan, dosa perzinahan. Hari ini tubuhmu telah disucikan, tubuhmu menjadi baik Allah. Tubuh tanpa darah tidak ada kehidupan. Karena itu mari kita angkat cawan di tangan kanan yang berisikan air anggur yang melambangkan darah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sebagai penggenap dari perjamuan kudus itu, Yesus adalah pelaku perjamuan kudus itu. Bapak Ibu, darahnya harus tertumpah. Darahnya Yesus bukan darah dari laki-laki dan perempuan. Darah yang mengalir dalam diri darah Yesus adalah darah anak domba Allah. Darahnya penuh kuasa, darahnya mampu menyucikan, menguduskan. Ibu Bapak Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minum darah Yesus dengan berkata dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa menit ini silakan mengucap syukur. Dengar ini, malam ini telah mengalir darah pemenang di dalam diri